Oke. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya sudah mau bergabung di Google Meet pada hari ini, yang dimana sudah mau bergabung dalam acara pedes atau pelatihan desain. Baik, sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin kita langsung saja acara selanjutnya, yaitu tilawah yang akan dibawakan oleh Ananda Ratih Pramudani. Kepada Ananda Ratih Pramudani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ananda Ratih Pramudani yang telah membacakan tilawahnya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya pun diberikan beribu-ribu pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari Pak Fauzi selaku Ketua Acara Pelatihan Desain pada hari ini. Kepada Pak Fauzi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Alvin ya atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Itela Tansa Cendekia, Ibu Loli Risdianti. Yang saya hormati Kak Budiman selaku pemateri pelatihan desain. Yang saya banggakan adalah teman-teman panitia
dari OSIS nih ya, yang luar biasa dari awal acara sampai hari ini untuk memberikan yang terbaik buat para peserta. Salawat serta salam, puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua hari ini bisa mengikuti pelatihan desain yang diadakan oleh SMA IT Latansa Cendekia. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua para pengikutnya yang selalu mengharapkan untuk mendapatkan syafaat yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Bisa ikutin ya. Oke, coba sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar, yes, mantap. Yes, mantap. Alhamdulillah. Baik adik-adik yang berbahagia, kami atas panitia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya untuk mengikuti pelatihan desain yang kita adakan. Ya, insya Allah di era modern sekarang ini, desain ini banyak sekali digunakan dan manfaatnya banyak banget. Jadi beruntunglah ya yang hari ini belajar sama Kak Budi. Bagaimana membuat desain yang kreatif, yang inovatif, dan tentunya bagus gitu ya. Insya Allah beliau ahli dalam hal desain. Nah, biar tambah semangat coba kalau Kak Fauzi bilang salam desain, jawabnya semangat, luar biasa, mantap. Bisa ya? Diikutin ya adik-adik ya. Oke, boleh kameranya di-on-kan terlebih dahulu. Ya, karena dalam adab belajar kita harus meng-on-kan kameranya ya. Bisa ya? Alhamdulillah nih ya, ada Firda. Firda kalau tahu dari mana? Boleh dah sedikit kenalan. Apakah masih sekolah atau udah lulus? Oh, di Unmute ya. Oke, ada dari Probolinggo, Masya Allah ya. Sertanya jauh-jauh nih dari anak SMP, anak SMA, mungkin bisa jadi mahasiswa dan umum. Baik, sekali lagi ya, kalau Kak Fauji bilang salam desain, oh salam pedas. Salam pedas, jawabnya semangat, luar biasa, mantap. Bisa ya? Oke, salam pedas, semangat, luar biasa, mantap. Ya, semoga menjadi penyemangat kita dalam belajar. Baik, selamat menikmati, selamat belajar, ya. Semoga bermanfaat dan tentunya bisa diamalkan dalam kehidupan kita untuk melakukan bisa pekerjaan atau tugas ya dengan desain-desain yang menarik dan unik ya. Sekian dari kami, sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Fauzi atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oh ya Kak Alvin, Iya maaf Pak. nih, saya nggak bisa ngikutin sampai selesai Kak Budi ya. Alhamdulillah Kak Budi sudah hadir di Zoom kita. Saya mohon maaf nggak bisa ngikutin acara sampai selesai karena ada meeting dengan
yayasan. Sekali Iya. lagi terima kasih banyak buat teman-teman semua. Ya, terima Pamit kasih ya. Kak Fauzi. Ya, Ya, sama-sama. sama-sama. Oke. Ternyata banyak ya dari berbagai macam daerah, jadi banyak beragam. Oke, teman-teman semuanya, mungkin kita langsung aja ya ke acara intinya, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Pak Budiman Prasetyo. Bagaimana Pak Budiman, sudah siap? Ya, siap. Oke. Alhamdulillah di sini sudah Bisa. hadir peserta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang offline ya. Dari SMP IT Latansa Cendekia ada 9 orang yang offline. Secara terbatas tentunya. Ya Kak, silakan dimulai Kak Alvin. Oke, baik. Mungkin langsung aja ya Pak, langsung ke materinya. Mungkin waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta pelatihan desain yang offline maupun yang online dari seluruh Indonesia nih kayaknya. Ada yang dari Jawa Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya, Depok, Aceh, Sukoharjo, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur lah. Pokoknya nih teman-teman ini dari berbagai daerah lah ya, yang sama-sama memiliki semangat menuntut ilmu, karena ilmu desain ini penting ya teman-teman. Apapun jurusan kita, apapun pekerjaan kita, pasti di sana ada desain gitu. Mau jurusannya tentang kesehatan, nah kalau kalian ngelihat ini ya, Instagram rumah sakit, nah, ketik aja di Instagram rumah sakit apa, pasti memiliki desainer di sana yang mendesain dari Instagram tersebut. Kemudian ada websitenya itu biasanya di dalamnya juga ada desain-desain. Dan desain juga secara aplikatif ya, banyak digunakan juga. Atau disebutnya itu desain terapan. Nah, seperti untuk kemasan makanan, kemasan minuman, itu juga menggunakan desain. Ada juga sampai ke tahap iklan, ya kan? Pasti makanan, minuman, produk jasa dan lain sebagainya itu juga memerlukan yang namanya desain grafis gitu. Nah, teman-teman di sini harus memiliki motivasi dulu dalam belajar ya. Sebab kalau nggak punya motivasi ini, kalau bisa seperti ini buat apa sih? Nah, ini sangat bermanfaat banget teman-teman ya. Bisa buat masa depan kalian gitu. Walaupun kalian ini misalkan di masa depan menjadi dokter. Nah, dokter yang bisa desain itu keren gitu. Atau bisa menjadi guru yang bisa desain. Menjadi arsitek. Kalau arsitek udah jelas ya. Nah, pokoknya pekerjaan apapun, kalau kita memiliki nilai plus, yaitu bisa desain, itu alhamdulillah. Nah, pertama kita di sini menggunakan Inkscape ya. Teman-teman kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, alhamdulillah. Nah, ini adalah file yang saya share ya di Google Drive. Bisa di-download oleh teman-teman. Nanti kalau udah install Inkscape, ini bisa di-download gitu. Bagi yang belum download, nggak perlu khawatir. Tinggal bikin aja gitu bentuk seperti ini nanti, karena ada salah satu materi kita tentang bentuk pertama, kemudian kedua ada garis dan pewarnaan seperti itu. Nah, goals pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah membuat pamflet semacam ini. Nah, ini ada tulisannya pamflet yang sudah jadi. Nah, teman-teman seperti ini ya. Ini stylenya saya ambil dari desain Instagram PSS Sleman. Nah, kalau kalian cari ya di Instagram @PSS Sleman. Siapa yang dari Yogyakarta di sini?
Ada nggak dari Yogyakarta yang asalnya? Ada yang pernah ke Jogja mungkin ya, tahu Sleman pasti. Nah, di desain PSS Sleman ini menurut saya desainnya itu bagus banget gitu. Nah, jadi saya jadikan referensi. Nah, kita sebagai desainer agar melek terhadap selera desain itu harus ngefollow hal-hal yang bagus. Saya ulang sekali lagi ya, kalau kita ingin menjadi desainer yang hebat, kita ingin menjadi desainer yang desainnya bagus, kita harus sering-sering melihat sesuatu yang bagus. Kita harus melihat desainer yang bagus juga. Bisa memfollow akun-akun yang desainnya bagus. Nah, ini yang salah satu yang saya follow ini PSS Sleman. Nah, coba ya saya mungkin saya kunjungi nanti ya Instagramnya nih. Sebentar saya cari dulu. Atau di sini ada yang pernah nge-follow akun desainer, bisa sebutkan apa gitu akun desainer yang pernah kalian follow? Desainer favorit mungkin ya. Ada nggak teman-teman? Atau belum pernah? Ada juga nama orang ya, namanya Rio Purba. Nah, Rio Purba itu juga seorang desainer yang andal ya. Rio Purba itu juga favorit saya. Nah, di sini saya share screen nih. Udah kelihatan belum teman-teman layarnya? Udah. Nah, yang online ya. Kalau yang offline udah pasti kelihatan. Orang ada di proyektor ya. Nah, ini kan desainnya ini maksud saya ini enak dilihat gitu. Pertama desain yang bagus enak dilihat, kemudian dinamis. Dinamis itu artinya nggak monoton gitu ya. Tiap postingan-postingannya itu memiliki sesuatu yang baru. Nah di sini nih style saya ya yang tadi yang itu memodifikasi dari sini. Tuh, yang tadi saya buat. Nah, itu dari sini. Tapi nggak ngikutin 100% gitu. Artinya saya memiliki style sendiri. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa nggak sih di edit atau di gambar di Inkscape? Bisa banget ya. Apa keunggulan Inkscape? Inkscape itu pertama ya. Pertama dia itu gratis. Ya, Inkscape itu gratis. Pertama itu gratis, nggak perlu ngebajak ya, nggak perlu nge-crack. Wah, saya kalau pakai aplikasi lain nge-crack Kak gitu. Nah, kalau di Inkscape ini kalian perlu download dan install, udah selesai ya. Nggak perlu nge-crack, nggak perlu ngebajak ya. Nah, pertama itu. Dan dari segi kemampuan ini sama dengan aplikasi semacamnya. Misalkan ada Corel Draw gitu. Nah, saya pernah ya menggambar menggunakan Corel Draw. Sebelum saya pakai Inkscape dulu saya pakai Corel Draw gitu. Di Corel itu saya desain. Kemudian saya download Inkscape dan saya desain pakai Inkscape. Kemudian saya tanya ke teman saya, coba tebak mana desain yang pakai Corel, mana desain yang pakai Inkscape. Nah, menurut dia, wah ini susah nih. Wah ini susah gitu, susah dibedain. Karena sama aja hasilnya gitu. Salah nebak akhirnya. Oh, pasti yang ini dibikinnya pakai Corel ya. Salah, saya bikinnya pakai Inkscape. Kayak gitu. Jadi Inkscape ini powerful gitu. Selain gratis dan powerful. Kayak Corel gitu. Kalau teman-teman belum download Corel dan belum mampu beli Corel, karena Corel itu berbayar ya. Nah, kalian bisa pakai Inkscape yang gratis. Kayak gitu ya. Dan fitur-fiturnya juga bagus. Bisa membuat desain bisa semacam ini. Nah, apa aja sih yang kita bahas hari ini? Pertama saya bahas tentang dalamnya dulu ya. Di dalamnya itu, pertama di sini pastinya ada kertas ya. Ada kertas dan ukurannya. Nah, di sini nih kertas.
di tengah-tengahnya. Udah kelihatan kan ya tampilan Inkscape saya? Udah belum? Udah ya, alhamdulillah. Nah ini kertasnya, ukuran kertas ini sama kayak di Corel ya, maksudnya mau kalian gambar di luar kertas atau di dalam kertas sama aja gitu. Kertas ini sebagai tolok ukur aja, sebagai tolok ukur, oh ini ukurannya A4, oh ini ukurannya A3 gitu, sebagai perbandingan. Nanti kalau untuk mengekspor gambar sehingga gambar ini menjadi JPG atau PNG, nah itu kalian tinggal pilih gambarnya mana yang mau diekspor atau kita mau jadikan gambar. Nah, pertama ya saya kenalkan, di sebelah kiri ini banyak tools ya. Paling kiri ya ada select tools, ada edit pad, ada rectangle atau persegi, ada lingkaran, ada bentuk ya, poligon. Nanti poligonnya ini bisa bikin segi 5, segi 3, segi 4. Nah, pokoknya tinggal diganti aja nih cornernya atau sudutnya. Misalkan segi 6. Nah, segi 6 seperti ini hasilnya. Maaf, ini segi 6. Nah, ini segi 6 ya. Tinggal disesuaikan aja, misalkan segi 3. Nah, jadinya segi 3 kayak gitu. Ini untuk poligon ya. Nah, ini ada fitur 3D juga, ada spiral, ada draw bezier ya, sama kayak di Corel sebenarnya. Kalau kalian pernah buka Corel itu hampir sama dalamnya. Kemudian ada pensil buat gambar bebas kayak gini ya. Gambar pensil. Kemudian di sini ada tingkat kehalusan, smoothing yang paling atas kalian lihat ya. Di atasnya ini ada tulisan smoothing yang saya blok ini. Smoothing ini adalah tingkat kehalusan dari pensil. Nah, smoothingnya misalkan kita perhalus jadi 10. Nah, nanti garisnya semakin halus gitu. Goretannya semakin halus. Kalau semakin kecil, ntar goretannya semakin kasar. Nah, kemudian ada di sini kayak kaligrafi ya. Nah, mungkin ini kelemahannya Inkscape ya. Untuk kuasnya, kuas kaligrafinya, di sini ada draw kaligrafi, di bawahnya pensil ya. Di situ ada kaligrafi. Nah, kaligrafinya tidak sebanyak Corel Draw gitu. Pilihannya cuma sedikit nih. Nah, kalian lihat di atasnya ya. Nih saya klik, itu ada banyak pilihan, ada dip pen, ada marker, kemudian brush, wiggly, splotch, tracing. Nah, ini jenis-jenis kuasnya ya. Ada dip pen kita coba. Nah, hasilnya seperti ini dip pen. Kalau brush, nah seperti ini brush. Splotch, seperti ini splotch. Nah, tracing, seperti ini tracing. Cuma ada beberapa doang di sini ya. Ada, kalau di Corel ini ada banyak, kuasnya ada banyak jenisnya ya. Kalau di sini cuma ada terbatas di sini. Maka kalau ada keterbatasan, maka kita harus kreatif ya. Jangan sampai kita putus asa gitu. Misalkan, oh ini peralatannya terbatas. Saya malas lah pakai Inkscape. Nah, jangan kayak gitu. Jangan putus asa ya. Misalkan di Corel kalau pengen bikin bayangan ya, tinggal ditarik aja jadi bayangan gitu. Ditarik jadi bayangan. Nah, bagaimana bikin bayangan di Inkscape, cara mengakalinya? Kalian kalau melihat bayangan, warnanya apa? Coba jawab. Bayangan warnanya apa? Bayangan nih. Kalian... Seperti rada-rada hitam atau abu-abu gitu, Kak? Nah iya, hitam abu-abu. Bayangan ya. Bayangan kalian lagi jalan, ada bayangan kalian di bawah kaki kalian. Bayangan ya kan. Kemudian ada cahaya. Nah, sebenarnya cara bikin bayangan sama cahaya itu sama kalau di Inkscape. Ya, misalkan ini suatu benda ya, yang warna biru ini adalah suatu benda nih, jajar genjang ya. Kemudian kita pengen dikasih bayangan, tinggal Ctrl D aja atau duplikat ya, klik kanan duplikat bisa. Jadi ada dua dia gini.
atau CTRL-D ya. Duplikat itu CTRL-D. Itu ya. Ada tulisannya CTRL atau Ctrl D. Itu duplikat. Nah, jadi dua gini. Nah, yang satu kita kasih warna hitam ya. Tadi kan katanya bayangan itu hitam. Nah, bayangan adalah warna hitam atau warna gelap yang diblurkan. Nah, kemudian saya kenalkan namanya fill and stroke ya. Klik kanan pada bentuk ya, klik kanan pada bentuk atau pada garis, terserah. Pokoknya harus ada objek yang kita klik kanan. Pilih fill and stroke. Nah, nanti dia muncul Docker ya, atau kayak papan nih, tahu-tahu muncul di sebelah kanan ya. Papannya tulisannya fill and stroke. Nah, ini namanya Docker ya teman-teman. Kalau di CorelDRAW namanya Docker. Docker itu tulisannya kayak gini. Dia seperti papan yang punya fungsi gitu. Docker. Seperti papan yang punya fungsi. Nah, kalau ini fungsinya untuk mengatur garis dan isi. Garis itu bahasa Inggrisnya stroke, isi itu bahasa Inggrisnya fill. Makanya kalau Inkscape-nya pakai bahasa Indonesia, tulisannya isian dan apa gitu ya. Ada di sini yang Inkscape-nya pakai bahasa Indonesia? Install-nya pakai bahasa Indonesia? Ada nggak? Nah, kalau ada yang bahasa Indonesia di sini tulisannya bukan fill and stroke, tapi isian dan garis kalau nggak salah ya. Fill itu artinya isi warnanya. Stroke itu adalah garis. Nah, di sini ada fill, ada stroke style ya. Nah, kita satu-satu ya. Kita di sini belajar bentuk dulu. Ada bentuk, ada garis. Misalkan kita pengen mengisi warnanya merah. Nah, di bawah ini ada color palette ya, banyak tuh. Ada warna merah, merah muda, warna hijau, orange. Nah, di situ ada tuh tersedia di bawah. Bisa dilihat ya, paling bawah. Yang di mouse saya nih, kan. Nah, misalkan saya kasih warna ungu. Nah, ini warna ungu. Nah, untuk mengatur blur dan opacity itu ada di bawahnya nih. Ada di tulisan blur sama opacity-nya, kelihatan nggak teman-teman? Yang saya geser kanan kiri nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini blurnya saya main-mainin nih yang warna hitam. Nah, blurnya saya main-mainin ya. Ini cara bikin bayangan. Jadi bayangan itu adalah warna gelap yang di blur. Jadi bayangan kita itu adalah sebenarnya warnanya blur ya. Bayangan kita yang di dunia nyata itu warnanya blur. Nggak tegas, warnanya nggak tegas kayak gini nih. Nah, nggak kayak gini. Ini kan tegas. Ini blur. Kalau opacity, ada yang pernah mendengar opacity belum? Opacity itu di bawahnya tulisan blur, opacity. Karena ada yang tahu opacity itu apa? Fungsinya? Di sini ada yang pernah pakai CorelDRAW mungkin? Belum, ya. Nah, opacity ini kalau opacity-nya diturunkan nanti jadi tembus pandang. Intinya seperti itu. Nih, opacity-nya saya mainin ya. Nah, dia jadi tembus pandang. Kalau opacity-nya 100%, nah dia jadi tidak tembus pandang. Kalau kita kurangin, semakin kita kurangin, dia tembus pandang. Coba lihat kotak yang warna hijau nih ya. Kotak warna hijau yang saya mainin opacity-nya seperti itu. Teman-teman ya. Nah, itu isi. Itu tentang isi. Bagaimana garis? Garis itu adalah stroke ya, teman-teman. Garis itu stroke. Pilih bentuknya, kemudian klik kanan pada warna. Misalkan saya mau kasih warna biru nih, yang persegi jajar genjang warna hijau ini, saya pengen kasih warna biru garis luarnya. Klik kanan pada warna biru. Kemudian klik set stroke.
Nah, ini udah ada garisnya nih. Yang saya zoom ya. Nah, tuh udah ada garisnya. Garisnya warna biru. Kalau pengen mempertebal garis, berarti kalian ke stroke style ya. Kalian lihat dockernya lagi, dockernya fill and stroke ya. Di situ di dockernya fill and stroke ada stroke style. Nah, di situ bisa kalian atur ketebalan garisnya ya. Width-nya saya naikkan jadi 5. Nah, jadi lebih tebal garis warna birunya. Seperti itu. Kalau tulisan X ya, yang di jajaran warna, coba. Di sampingnya warna hitam, di samping kirinya warna hitam itu. Di mouse saya, coba lihat ya. Itu ada tulisan X ya, warna merah. Atau tulisannya none. None itu artinya tidak ada. Kalau kita klik kiri, maka isinya nggak ada. Ya. Kan tadi isi itu klik kiri. Misalkan saya klik kiri warna merah, nah isinya warna merah. Klik kiri warna coklat, warnanya coklat. Klik kiri warna oranye, warna isinya oranye. Kalau kalian klik kiri pada non, berarti dia tidak ada isinya. Seperti ini. Cuma ada garis doang. Nah, saya kembalikan ya, warnanya merah. Kalau klik kanan, kemudian pilih set stroke, berarti garisnya yang nggak ada. Stroke itu kan garis. Nah, kita pilih ya. Klik kanan pada non set stroke. Nah, dia jadi nggak ada garisnya. Nah, sekarang garisnya pengen saya kasih warna oranye. Klik kanan pada orange, set stroke. Nah, jadi dia memiliki garis warnanya orange. Nah, itu sekilas tentang fill and stroke. Di sini juga bisa ya mengatur stroke-nya. Stroke itu punya sudut tuh. Dilihat docker fill and stroke lagi. Nih, ada sudutnya. Sudutnya mau halus, mau kasar, bisa di situ di join and cap tuh tulisannya ya. Nah, saya perhalus ujungnya nih. Ini misalkan ujungnya jadi halus, kalau ujungnya jadi kasar seperti ini. Jadi kasar, jadi halus. Kayak gitu. Itu sekilas tentang bentuk dan bentuk atau isi ya, dan garis. Begitulah cara mewarnai bentuk dan garis. Nah, kita lanjutkan bagaimana kita membuat gradasi seperti ini. Ini kan seperti ada gradasi ya. Gradasi warna hijau dan biru. Nah, maka kita perlukan dua warna. Maka kita memerlukan dua warna. Ini saya undo dulu. Kalau undo Ctrl Z ya, sama seperti Corel Ctrl Z. Saya undo gitu kan. Nah, undo. Nah, silakan di sini ada dua bentuk ya. Nah, coba teman-teman tebak bagaimana saya membuat bentuk kotak ini. Coba tebak ya. Teman-teman yang online dan offline coba tebak. Saya gimana cara bentuk jajar genjang seperti ini? Gimana caranya? Bikin kotak. Oke, yang offline udah ada yang menjawab. Yang online bagaimana? Kira-kira aja gimana cara bikin jajar genjang seperti ini? Ada yang mau menjawab? Berusaha menjawab bagaimana cara bikin kotak kayak gini? Nggak ada? Nah, jadi jawabannya kalian bikin persegi dulu ya. Bikin persegi dulu biasa gini. Bikin persegi kan. Nah, kemudian ini kan ada kayak panah ya, panah untuk membesarkan, mengecilkan gitu. Kayak gini. Nah, bagaimana membesarkan, mengecilkan bentuk biar bentuknya itu tidak berubah? Maka kalian harus klik panah yang ada di pojok ya. Nih, panah yang ini harus diklik. Kemudian sembari pencet
CTRL. Jadi nariknya sembari pencet CTRL. Ya. Sembari mencet CTRL. Ini. Kayak gini ya. CTRL saya pencet di keyboard saya. Kemudian saya tarik begini. Nah, jadi kecil besarnya itu ukurannya presisi gitu. Rasio antara panjang sama lebarnya presisi seperti ini ya. Nah, saya bandingkan, saya tidak mencet CTRL nih. Tangan kiri saya tidak mencet CTRL, maka jadinya gini. Nah, jadi panjang lebarnya itu tidak konsisten ya. Kalau saya pencet CTRL pakai tangan kiri saya, yang kanan pakai mouse ya, yang kanan mouse, yang kiri keyboard ya, kayak gini. Nah, jadinya dia presis. Oke, kita lanjut bagaimana membuat jajar genjang seperti itu. Saya klik seperti ini, klik 2 kali sampai bentuknya seperti ini. Nah, sampai dia nanti bisa merotasi diri ya. Tuh bisa memutar-mutar seperti ini ya. Nah, di atasnya ini ada panah juga. Nah, panahnya ini bisa digeser, bisa bisa ditarik ke kanan ke kiri. Jadinya seperti ini. Nah, bisa seperti ini ya. Kanan kiri gitu. Ini. Nah. Bisa dicoba ya. Nah, untuk si Inkscape ini juga memiliki fitur rotasi dan juga fitur seperti cermin. Nah, saya pakai fitur rotasi ya. Ini ada di atas di mouse saya. Coba lihat mouse saya. Nah, ini rotasi. Saya rotasi ke kanan. Nah, saya rotasi ke kanan. 90 derajat ke kanan. Seperti ini jadinya ya. Saya pengen cerminkan biar dia cermin ke arah sebaliknya. Nah, pencet yang sebelahnya. Nah, seperti ini ya. Jadi cermin kanan kiri, cermin atas bawah ya bisa. Cermin itu bisa cermin secara horizontal atau cermin atas bawah ya. Atau cermin vertikal bisa. Kayak gitu. Udah, ini jadilah seperti ini. Nah, kita lanjut. Kita ingin menggradasi warna ya. Ingin menggradasi warna. Gradasi warna caranya pertama kalian campur ya warnanya. Boleh hijau di atas biru, biru di atas hijau seperti itu, boleh. Cara biar warnanya itu di atas atau di bawahnya bagaimana? Nah, bisa pencet sebelahnya rotasi ya. Sebelahnya rotasi ada tulisan raise selection to top. Raise selection to top atau yang ada di kursor saya ya. Raise selection to top. Seperti itu. Nah, ini artinya nanti ke atas gitu. Gambarnya itu ke atas. Ke atas lapisannya ke atas. Nah, misalkan saya cobain ya. Ini warna hijau sama warna biru. Teman-teman bisa membedakan hijau sama biru kan di sini ya. Ada biru yang di atas hijau, hijau di bawah ya. Hijaunya pengen saya ke atas ini. Saya klik raise selection to top. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Kalau ke bawah sebaliknya, lower selection. Nah, jadi ke bawah. Kalau keyboard kalian bisa pakai FN ya. FN pack up ya. Untuk ke atas pack up atau pack down. Pack down ya. Pack up atau pack down. Nah, misalkan ini saya pack up ya. FN, pencet FN, ditahan dulu FN-nya, kemudian pack up. Nah, hijaunya jadi di atas. Atau saya kasih warna biar mencolok, warna merah deh. Merahnya sekarang kan di atas biru.
Nah, saya pack down, FN pack down. FN pack down. FN, ini ya, tangan saya di keyboard ya. Mouse-nya saya taruh. Mouse saya nggak bergerak nih, mouse saya nggak bergerak. FN pack down. Nah, dia di bawahnya. Tadinya di atas jadi di bawah. Atau mau saya ke atasin lagi, pack up lagi gitu. Saya coba ya berlapis-lapis ya. Paling atas coklat. Nah, coklat ini coba saya mau nanya ke salah satu peserta ya. Coba di sini siapa yang aktif? Coba. Coklat ini ada di sebelah mananya biru? Siapa yang mau menjawab? Warna coklat berada di sebelah mananya biru? Halo teman-teman? Yang offline? Warna coklat ada di sebelah mananya biru? Biru yang ini nih, yang ini biru. Yang warna coklat ada di sebelah mananya? Warna biru ada di depan, belakang? Di depan. Depan. Tadi siapa yang menjawab? Tadi siapa yang menjawab? Namanya? Nggak kelihatan ya, soalnya saya lagi share screen. Nah, yang coklat ini letaknya di depan. Sekarang merah. Merah itu letaknya di mana? Kalau saya nanya, merah ini letaknya ada di mana? Di tengah, Kak. Di depan biru, di belakang coklat. Nah, di depan biru, di belakang coklat. Merah saya pengen pindahin ke depan misalnya. Nah, berarti sekarang merah di depan coklat dan di depan biru. Kalau mau saya pindahin ke belakang, 1, 2. Nah, kayak gitu ya. Itu pindahin depan belakang ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa mewarnai, tapi ngepick tools ya. Pick color. Pick color itu artinya mengambil sampel color, kemudian kita warnain di objek yang kita mau. Misal yang satunya warna hijau, tapi hijaunya mirip seperti yang kotak ini. Nih, saya pengen ngepick hijau yang ini untuk saya warnai jajar genjang yang biru ini ya. Saya pick. Nah, pick ini ada di tools yang peralatannya ada banyak itu. Toolbar yang peralatan ada banyak. Nah, namanya pick color ya. Pick color ada di sebelah paling kiri. Udah kelihatan belum? Pick color ada di mouse saya tuh. Udah, pick color. Nah, saya pengen ngepick yang warna hijau. Nah, maka warnanya akan mirip kayak gitu. Itu bisa ngepick tanpa susah-susah nyari warna gitu. Oke, kita kembali bagaimana cara bikin gradasi warna. Gradasi warna itu pencet yang create and edit gradient. Ya. Itu di sebelah kiri itu. Di toolbar lagi. Ada di mouse saya, udah kelihatan. Bisa juga pencet G langsung, juga bisa pencet G. Nanti dia aktif. Kalau di keyboard pencet G. Ntar dia langsung aktif ya gradientnya. Nah, kalian tarik. Nah, tarik seperti ini. Tarik dari atas ke bawah gini. Saya ulang ya. Saya tarik dari bawah ke atas jadinya kayak gini. Kalau tarik dari atas ke bawah jadinya seperti ini. Seperti itu ya. Nih, kayak gini. Kayak gini. Ditahan ya, kliknya ditahan. Jangan dilepas dulu. Diklik, baru digeser ke atas. Kayak gini. Kalau mau dari samping, nah, dari sini gradien atau gradasi dari samping. Bisa dicoba. Coba kita taruh. Nah, di sini udah menghasilkan warna yang cukup enak dilihat gitu ya. Biru sama hijau dicampur.
birunya seperti ini. Kalau ingin melihat kode warna ada di fill ya, di Docker fill and stroke ya, yang di sebelah kanan. Docker ini bisa berlapis-lapis ya teman-teman, bisa beberapa fitur kita aktifkan. Di sini yang aktif adalah fill and stroke. Nah, coba saya mau tanya sekarang aktif. Nah, sekarang saya aktifkan Docker baru. Ada yang bisa membantu saya? Docker yang saya aktifkan namanya apa? Coba lihat di Docker. Yang saya aktifkan apa namanya? Tulisannya. Ada perbedaan nggak? Oke, saya ulangi. Saya close dulu. Coba. Docker yang kanan ya. Itu tulisannya fill and stroke nih. Nih yang di mouse saya ya. Nih, fill and stroke. Saya mau aktifin Docker baru. Fitur baru. Nah, sekarang ada tulisan apa? Export PNG image. Nah, saya mengaktifkan fitur ekspor PNG image. Ekspor PNG image ini untuk ngekspor gambar gitu. Jadi gambar kita ini menjadi gambar JPEG atau PNG. Sehingga bisa diupload di Instagram, bisa diupload di sosial media, bisa dijadiin wallpaper HP gitu. Kalau ini kan file mentahan ya. Ini yang kita buka ini file mentah gitu. Kalau pengen diekspor, itu file ekspor. Nah, nanti muncul tuh fiturnya. Jadi Docker ini bisa banyak gitu. Nah, ini yang saya pilih, fill and stroke. Nah, ekspornya misal saya close dulu. Seperti itu ya. Itu Docker. Docker itu seperti papan yang memiliki fungsi tertentu gitu. Oke, kita lanjut ke ini ya, gradasi. Nah, gradasinya bisa dicoba seperti itu. Kalau pengen belajar warna, itu di mana sih untuk melatih kepekaan kita terhadap warna? Bagaimana sih nyari warna-warna yang sebenarnya nyambung gitu, untuk dicampur nyambung, untuk dipadukan nyambung. Nah, ini saya kasih referensi ya, teman-teman. Sebentar. Nama websitenya adalah color.method.ac. Nanti dicoba ya, yang offline nanti dicoba di rumah. Nah, saya screen ya, saya share screen. Udah kelihatan share screen saya? Udah belum? Sudah, Kak. Ya. Namanya color color.method ya .ac. Nah, di sini merupakan website untuk melatih jiwa seni kita, untuk melatih kepekaan kita terhadap warna ya. Nah, bisa dikunjungi di situ. Nah, di sini games-nya itu adalah menyocokkan warna ya. Games-nya menyocokkan warna. Nah, biasanya di sini suruh kalibrasi dulu ya. Nah, nanti bisa kalian coba ya di sini. Nanti ada warna-warna. Nah, bisa dicari di ini. Bisa dicari di webnya color.method.ac. Di sini bentuknya game ya, teman-teman. Tapi di sini sebentar, apa karena sambil nge-zoom ya? Ya nanti di luar Zoom bisa kalian cobain ya. Color.method.ac. Di sini ada games-games tentang
warna. Jadi warna itu ada triadic color ya. Nah, triadic color seperti ini. Ini adalah teori warna ya, teori warna. Nah, triadic color ini kita mengambil warna, mengambil komponen dari 3 warna menggunakan segitiga ini. Nah, ini ada lingkaran warna ya. Dari merah sampai ke ungu gitu. Atau Meiji Kuhibinyu ya waktu kecil ya. Merah, jingga, kuning ya. Ini merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, Meiji Kuhibinyu. Tapi di sini merahnya memiliki kekuatan. Di sini ada merah yang lebih tua, merah yang lebih muda, jingga atau oranye yang lebih tua, yang lebih muda. Di sini ada kayak dua warna gitu. Merah ada 2 warna, jingga ada 2 warna, kuning, hijau, biru. Nah, kemudian di sini diambil segitiga warna. Nah, berarti orange, hijau, sama ungu ini bisa kalian ambil sebagai perpaduan warna. Kalau segitiganya digeser, jadi warna apa tuh yang ketemu tuh ya? Segitiganya digeser. Nah, di situ. Ini teori triadic color. Nah, ada juga 2 warna ya, memadukan 2 warna. Misalkan 2 warna itu, nah misalkan ini ya, ini kan tadi segitiga ini kan 3 warna. Kalau 2 warna berarti berhadap-hadapan. Misalkan warna orange yang ini nih, warna orange dia berhadap-hadapannya dengan warna biru. Nih, orange dengan warna biru nih berhadap-hadapan. Jadi segaris. Saya masukin ke Inkscape nih ya. Saya copy warnanya. Nah, kalau menggunakan 2 warna biasanya warnanya itu strike ya, gini, lurus. Perpaduannya bisa nih oranye dengan biru yang ini, ungu dengan hijau ya. Kuning dengan ungu yang ini, kuningnya yang ini, ungunya yang ini. Kayak gitu. Memadukan warna ya. Atau bisa juga ke samping ya. Oranye, misalnya nih, oranye muda dengan oranye yang lebih tua. Misalkan begini ya. Sebelah-sebelahan, warna lurus ya. Warna-warna yang lurus. Ada juga yang tetradik ya. Tetradik itu pakai 4 warna. Kalau kalian misal bingung ya pakai berapa warna, pakai aja warna-warna yang simple dulu. 2 warna, 1 warna gitu. Nah, di sini di tutorial ini pakainya ya sebanyak 2 warna ya. Nah, ini tetradik. Dia mengambil sampel warna dari 4 warna. Jadi dibentuk kotak ya, dibentuk kotak. Nih, hijau, orange, ungu, biru yang dia ambil. Jadi ngepick color. Itu. Kita lanjutkan ya. Itu sekilas tentang jiwa seni ya. Jadi jiwa seni itu diasah. Pertama ya dengan kita melihat desain-desain yang bagus. Kedua, dengan cara kita pakai itu teori warna. Warna itu juga punya teori ya yang bisa kita gunakan. Bisa dilatih kalau jiwa seni. Kalau skill bisa saya kasih tahu hari ini ya skill, tapi jiwa seni itu hanya bisa diasah. Misal nih, saya kasih tahu nih cara bikin gradasi seperti ini ya. Nih gradasi seperti ini cara bikinnya. Nah, itu kan teknik. Tapi kalau jiwa seni, bagaimana cara memilih warna, bagaimana cara membuat bentuk bagus, itu harus dilatih secara mandiri gitu. Kalau di pelatihan desain biasanya yang dilatih adalah skill-nya, tutorialnya, caranya gitu. Kalau cara mengambil warnanya, bagaimana milih warna, milih bentuk, nah itu
dilatih sehari-hari. Nah, kita udah jadi nih. Ini adalah bentuk yang kita kasih gradasi. Nah, ini contohnya yang ini ya. Cuma saya balik ya. Kalau di sini kan biru ke hijau. Nah, dari bawah biru ke hijau nih, yang kotak yang ini. Kotak yang ini ya, tuh. Nah, biru ke hijau ya. Kalau yang saya bikin tadi, hijau ke biru ya. Tuh. Ya, itu sama aja. Tergantung selera ya nanti. Nah, file yang udah saya bagikan di grup itu memuat foto-foto yang ini, foto-foto yang bisa kalian gunakan. Nah, sama fontnya yang saya pakai itu adalah nih nama fontnya Montserrat sama bahan script. Nah, kemudian saya nge-crop fotonya itu pakai apa sih? Pakai website remove.bg. Nah, ini hasil cropannya ya. remove.bg. Bagi kalian yang belum bisa nge-crop di Inkscape, nah di sini ada nge-crop cara mudahnya, cuma dalam waktu 1 menit. Enggak, kurang dari 1 menit. Coba kita ke remove.bg. Nah, kemudian klik upload image atau upload fotonya ya. Nah, link yang udah saya bagiin ada dalamnya seperti ini ya. Ada fotonya, ada fontnya udah saya kasih. Nah,